perlu diedukasi sehingga masyarakat tahu tentang wayah wanci waktu. Nah, itu di Kalengan Sunda. Baik, saya masuk ke Pantarawan. Kalau ingin mengetahui nama kalender pasti sudah ada di sini. Karena itu sebenarnya 66 itu yang memang harus itu yang akan dijadikan satu yang kita sampai kata tenggelam itu ada di 66. Mengetahui gitu. Ada apa di kalender Sunda ketika wayah wanci waktunya jatuh di hari Buda Wage atau Rabu Wage. Jadi di kalender Sunda ini kalau hari ini tadi hari Selasa Pon, surut matahari itu sudah masuk kepada Buda Wage atau Rabu Wage. Gitu. Intan Nurpo itu sering diidentikan dengan sosok ibu pertiwi. Intan Nurpo ya. Menawi saresna upami wayah wancina nyokok kana kali sebabkeun tentunya akan berbeda. Tapi kalau sudah itu kita punya dua-dua. Ada wayah langsung ningkat mangin di wayah temenang sabawayah tapi geus ningkat di wayah nyawayahna artina anu araya di terenergikan dengan adanya pemahaman dari kalender Sunda ini. Kita harus waspada di tahun ini bulan Juli yang dimulai dengan hari ini, karena di kalender Sunda ini selalu memberikan sebuah tanggalan peristiwa tentang kejadian alam dan kehidupan manusia. Jadi kalau leluhur kita sering dikatakan kalau menyampaikan itu seperti kayak klinik atau kayak mistik, gitu ya. Ketika disampaikan, ketika kamu mengetahui bahwa nanti tanggal 1 Sukapaksa bulan Kartika 1962 jatuh di tahun monyet dan hidup pun tanah, ya orang dulu itu menyampaikan kamu hati-hati dan waspada sabab. Nah baru dia bahasa Sunda lamun ninggal di monyet utara bakal sarwa tatandinganana musim hujan jeung musim arodo. Itu musim hujan dan arodo itu untuk musim, ya. Tapi keberadaannya ayanan itu sangat luka gede bisa, ya. Seperti tahun anu geus kakara kaliwat, seperti tahun yang setelah lewat, ya. Nah, keberuntungan ada di mana? Ada di Karet, ada di utara, ya. Sementara kalau di selatan itu selamat rahayu. Wetan dan kulon tidak ada di wayah monyet utara. Maka dari itu apa tadi orkes dulu, karena ini yang dua ini tidak ada. Ini sudah wayahnya di kita gitu. Begitu tata cara di bagaimana ngajen kepada alam. Ya. Yang lebih miris nanti di sini medal atau akan, ya. Medal itu kayak akan lahir begitu kan. Nah, lembu katiup angin. Watakna kurang hade. Kalau lembu katiup angin seperti debu tertiup angin, artinya habis.
Ini hati-hati, ini kaitannya kepada apa yang dihadapi oleh kita sekarang, mungkin di ekonomi. Ya, kalau lu bukan angin beak, artinya perlu kita antisipasi dalam memanage misalnya, mengetahui akan terjadi ini nih. Kita harus benar-benar pandai dan cerdas. Nanti dikaitkan kepada si monyetnya itu sendiri, ya. Nah, jadi bisa jeroni kamiskinan, baik. Tara bisa cangkalan dia bukas nama. Banyak kesamaan sial. Ya, di sini disebutkan. Jadi banyak yang sering berpergian karena apa yang direncanakan selalu tidak pernah kejadian. Kita tahu di tahun ini jumlah angkanya ada nanti 11 yang dikaitkan dengan watak kembang, monyet kembang. Kalau tadi disampaikan bahwa di sini tentang leluka tiup angin, artinya kepada ekonomi dengan sifatnya kurang baik. Nah, di sini sifat monyet ini yang harus kita, ya. Jadi monyet ini satu, semua orang pada tahu bahwa tingkat keserakahan, ya, tingkat merkedeweng, ngeyel, ngerek, gitu ya, si monyet ini. Satu, bahwa dia tidak punya wibawa, dia tidak punya aturan hukum. Nah, tahun ini terjadi dan ini kita bisa merasakan sendiri pandangan kita terhadap manusia atau kejadian-kejadian di bumi ini. Di tahun banyak punta. Jadi kalau seperti kita bilang mungkin ini ada ngelimis sedang, ada serem ini. Ya, kenapa tadi para resi itu harus di depan? Dia harus menyampaikan tentang sifat windu pun tanah sudah dicatat dari dahulu kala bahwa ketemu di windu utara itu akan terjadi banyak manusia yang tingkahnya aneh-aneh, menimbulkan salah paham dan keributan sehingga menjadikan bencana. Itu bisa dirasakan. Nah, itu biasanya jejelan itu dari para resi yang berada di windu. Makanya kita simpulkan bahwa 4 di depan itu mewakili windu. Karena setiap windu itu masing-masing punya jalan ceritanya. Nah, sampai kapan? Sampai 6 tahun lagi ke depan. Kejadian itu tuh masih 6 tahun ke depan. Bencana-bencana itu, tingkah aneh itu. Nah, nanti terbantu pada saat di tahun kurang kembali. Setelah tahun monyet nanti ada tahun kurang kembali. Nah itu ya, jadi kenapa kita perlunya kalender? Kalender kan hanya sebuah angka, tapi yang harus kita perlukan bahwa di balik angka itu ada sebuah makna gitu. Nah, makna itu yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Jadi penjabaran yang tadi itu ini mengandung sebuah nilai dari windu, dari buku, dari tahun, dari bulan, dari poin, dari pasang. Itu dikumulatifkan sehingga hasilnya itu tadi harus waspada. Jadi bukan hanya sekedar tulisan-tulisan saja, artinya seluruh kita sangat pandai ya melihat waktu ke depan dengan waktu dari belakang. Itu mungkin paparan di tahun monyet hari ini.
Sampurasun.